Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Joban, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz, sempat ketemu Pak Prabowo di Amerika kah atau apa tanggapan Enggak, dia orang? Amerika, Oh, dia New York. Amerika Latin ya. Oh Ya, ya, betul ya. ya. Masya Allah. Apa yang dilihat ini kan kalau ada Presiden Indonesia, apakah ini menjadi perhatian? Apalagi Ustadz Muhammad Joban dari mana? Dari Indonesia. Bagaimana yang Ustadz bisa sampaikan tentang keadaan di sana sekarang ini dan juga menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden Trump yang baru saja terjadi. Di antaranya Menteri Kesehatan yang kayaknya anti Covid lah ini. Cemana? Silakan Ustadz. Bincang dulu lah sedikit kita. Silakan Ustadz. Iya, sangat disayangkan sekali ya. Memang apakah yang terpilih Trump ataupun Kamala, pasti yang dipilih orang-orang pro Zionis, pro Israel. Ini sangat sedih sekali, apalagi misalnya duta besarnya itu yang mengatakan di no West Bank, ya, make Huckabee itu sangat Zionis. Kemudian juga Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, ya. Jadi kalau kita melihat susunan kabinetnya, khalas, there's no hope, nggak ada. Semuanya 5 orang Zionis atau yang pro Zionis gitu kan. Betul. Jadi pelajaran yang saya kira bisa kita ambil, makanya kan katanya jangan menaruh harapan kepada manusia. Pasti kita kecewa. Dalam apa saja. Misalnya ada orang bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia mengharapkan direkturnya memberikan promosi apa gitu kan. Sudah keras, sudah menjilat sebagainya. Malah dipecat orangnya. Orang direkturnya dipecat misalnya kan. Ya, makanya Allahu Samad. Makanya saya kalau ada di sini acara perkawinan, kamu jangan harapkan dari pasanganmu ya harapan-harapan yang muluk-muluk gitu kan. Ya, misalnya kan dalam film India itu kan kalau suami pulang itu istrinya nyanyi kan. Nah, bagaimana setelah menikah kok nggak ada yang nyanyi nih? Ya, kalau kita tidak menaruh too much harapan, too much hope, nanti kalau dapat kita I not expected that. Saya tidak mengharapkan. Nah, di sini jadi kita alhamdulillah apapun yang terjadi, selama kita menaruh harapan kepada Allah SWT, Allahus Samad, yang mengganti kepada insya Allah. Karena kalau kita lihat, ini persis kata Quran kan, wa makaru wa makarullah. Jadi memang betul, mungkin akan beda dengan Biden, dia akan mengutamakan menghentikan peperangan, salam, tapi untuk kemenangan Israel gitu. Ya, misalnya, damai dengan syarat ini kan. Nah, itu kalah kita. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam sirah itu nggak pernah menggantungkan kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha, kita bekerja, kemudian tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang betul. Berita daratnya. Tapi berita langitnya, silakan Ustaz Joban. Pendengar ini sudah siap-siap melapangkan hatinya untuk mendengar berita dari langit yang akan disampaikan Jumat berkah ini. Tafadhal Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berita dari kali ini adalah tentang 2 surat yang kita semua pasti hafal, para pendengar semuanya hafal. Kita belajar dari sejak kecil, gitu kan? Itu surat Falak dan Nas. Ini 2 surat ini surat yang gampang kita tahu dari kecil, tapi jarang sekali yang tahu perbedaan antara keduanya. What's the main difference antara keduanya ini? Right? Namun sebelum saya menjawab apa perbedaan antara keduanya, mari kita melihat dengan asbabun nuzul. Jadi setelah Islam tambah kuat, itu orang Quraisy datang ke tukang sihir namanya Labib, orang Kristen. Bilang, aduh kita ini ingin menghancurkan Muhammad tapi dia tambah kuat. Kamu kan
tukang sihir, kenapa kamu nggak sihir Muhammad aja gitu? Akhirnya ya boleh, tapi dengan syarat saya mesti ngambil sesuatu dari Muhammad itu. Jadi tukang sihir itu nggak bisa tanpa ada sesuatu. Jadi misalnya orang di Indonesia nggak bisa mensihir saya di Amerika sini. Harus ada yang diambil dari saya. Nah, kemudian apa yang kamu perlu? Paling tidak rambutnya. Kebetulan ada orang anak Yahudi yang sering ke rumah Nabi Muhammad, suka main ke situ, membantu Nabi kadang-kadang, disuruh hadiah. Akhirnya diambillah, berhasil ngambil sisirnya Nabi, sisirnya dibawa, diambil rambut Nabi itu, ditaruh di ubul-ubul, kemudian ditiupkan, kemudian ditaruh di sebuah sumur di mana di Mekah. Nabi kadang-kadang kalau istilah kita terjadi blood pressure, kadang-kadang Nabi kayak lupa gitu kan. Memang Allah sengaja supaya dikenakan, karena Allah ingin memberikan apa obatnya gitu kan. Nah kemudian paginya bilang sama Aisyah, Aisyah aku tadi malam antara tidur dan enggak dengar ada malaikat lagi ngobrol katanya. Itu si Labib katanya, kurang ajar katanya. Dia menyihir Muhammad ini. Dan sihirnya ditaruh di sumur Ramunah namanya. Makanya pagi-pagi langsung dipanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pergi ke sumur itu, kemudian diambil ubul-ubul itu, ya. Itu kan surat Falak dan Nas itu 9 ayat isinya, 9 ayat put together, right? Dan itu exactly ada 9 rambut Nabi di situ. Jadi setiap dicabut sama Ali, qul a'udzu birabbil falaq 1, min syarri ma khalaq 2. Gitu. Itu asbabun nuzul. Nah, surat Falaq ini adalah dimulai dengan kata-kata a'udzu, artinya aku mohon perlindungan. Makanya qul a'udzu. Kata-kata qul ini artinya menunjukkan yang pertama Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad hanya menangis saja. Yang kedua, kita ingin mengatakan ya Allah, aku katakan ya Allah bahwa tidak ada yang bisa menjaga saya, membela saya kecuali Engkau ya Allah. Na'udzu birabbil falaq. Rabbi artinya Tuhan atau master. Allah SWT senang kalau dipanggil kata Rabbi, Rabbana. Bukan ilahana, Rabbi, Rabbana, karena dengan kata Rabbana kita akui ya Allah, Engkau adalah menciptakan aku. Engkau adalah memberikan rezeki kepadaku. Engkau yang menjagaku, mendidikku, mengarahkanku. Itu pengakuan. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq artinya yang memecahkan, yang membelah. Ya. Maka sesuatu yang tertutup, maka Allah faliqul habbi. Allah yang memecahkan yaitu biji-bijian. Jadi ketika petani menanam biji-bijian, siapa yang bukanya jadi pohon itu? Itu Allah SWT. Nah, falak ini itu semua yang tertutup oleh Allah bisa dibuka. Semua yang kegelapan bisa menjadi terang. Itu hanya Allah yang bisa. Jadi yang pertama, ya, pelajaran pertama dari surat Falak, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dimudahkan, dijaga dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Artinya begini, setiap apapun yang Allah ciptakan itu ada positif negatif, gitu kan. Mobil itu kan bagus, mobil itu positif lah, tapi kadang-kadang juga bisa mencelakakan kalau nggak hati-hati gitu kan. Makanya kita kalau mau berangkat baca doa itu kita selamat misalnya. Apa saja. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam ketika mulai gelap. Karena di situ mulai setan-setan itu kan tayangan itu, mulai dia membuat plan-plan, rencana-rencana untuk malam itu. Makanya orang-orang yang jahat itu mulai dia punya plan itu ketika begitu mulai gelap. Oleh karena itu maka Nabi kalau malam mulai gelap kan tutup jendela, gitu kan. Apapun ada mesti ditutup, gitu kan. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir ketika dia meniupkan sihirnya. Baik, fasad. Ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Orang itu bisa disihir. Hanya yang bisa itu hanya Allah SWT. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang hasud, dengki ketika dia melampiaskan kehasudannya itu.
Nah, kalau kita perhatikan ketiga-tiga ini semuanya gelap. Right? Kejahatan yang ada pada apapun itu gelap, kita nggak tahu. Kemudian sihir juga biasanya mereka malam dan gelap. Kemudian orang hasud juga gelap, kita nggak tahu. Right? Nah, yang bisa membuka menyelamatkan adalah falak, Allah Falik. Makanya kul a'udzu birabbil falak. Adapun surat An-Nas itu dimulai dengan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia. Tuhan manusia. Apakah Allah juga bukan Tuhan yang lain? Benar, Allah Rabbul Alamin juga. Tapi ini spesifik karena Allah ingin mengatakan bahwa hanya aku yang bisa menjaga manusia. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Gitu kan? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas. Waswas artinya bisikan. Bisikan setan. Waswasil khannas. Khannas itu artinya dia keluar lagi. Membisik keluar dia. Kapan khannas? Ketika dia ingat sama Allah SWT. Jadi waswas khannas. Selalu begitu. Right? Waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu membisikkan di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, baik itu dari manusia, setan, atau dari manusia. Right? Itu kesimpulannya. Nah, sekarang apa perbedaannya? Suratul Falak adalah kita minta perlindungan dari kejahatan dari luar. Kejahatan apa? Dari luar. Sedangkan Nas, kejahatan dari dalam. Karena itu satu. Yang kedua, dalam suratul Falak itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kejahatan yang diciptakan, whatever Allah created, right? Kejahatan makhluk-makhluk yang ada, kita nggak bisa mampu apa-apa. Kemudian juga sihir, kita nggak mampu apa-apa. Itu di luar kemampuan kita. Kemudian orang hasud, kita nggak tahu. Jadi kita mengadakannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbedaan yang kedua. Yang pertama, al-falak, kejahatan dari luar. Yang kedua, kita nggak mampu mengelawan itu. Hanya Allah SWT. Sedangkan suratul Nas, itu kejahatan yang ada dari dalam kita. Sudurin nas. Dalam diri kita. Itu. Kemudian juga, kita punya pilihan. Ketika setan membisik kepada kita, kita bisa milih nggak? Ikuti atau jangan? Bisa kan? Yeah. Nah, kita setan bisa kita lagi tidur. As-salatu khairum minan naum. Kata setan baru azan gitu kan. Bisik ya. Besok mesti kerja. Nah, kita kadang-kadang ikut gitu. Kita pulang ke rumah gitu kan. Kita ada gemes marah gitu kan. Setan marah-marah. Terus suruh ngomongin orang. Kita misalnya lagi buka laptop ini. Kita mencari misalnya ceramah seseorang, tapi keluar ada yang menarik nih. Perempuan bahenol gitu kan. Nah, kita itu kalau saya apa lihat aja, mungkin ada manfaatnya gitu kan. Jadi bisikan, waswis. Nah, jadi musuh dari dalam, tapi kita bisa menghelanya. Ya, nah itu perbedaan. Kemudian bilang minal jinni wan nas. Bisikan itu kadang-kadang datang dari setan atau juga datang dari manusia. Manusia itu bisa melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, mana yang lebih dahsyat? Itu musuh dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Coba musuh dari luar hanya satu aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Falak. Tapi untuk musuh di dalam, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena di samping bisikan juga hawa nafsu. Maka Allah berkata kepada Musa, ya Musa, jangan berhenti berperang melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Karena mereka tidak akan berhenti. Yang ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah setan perlu beristirahat? Oh, Jared katanya. Habis setan istirahat. Nggak pernah istirahat setan itu. Bagus ya. Jadi itulah namanya satu surat yang kita lupa untuk dibaca tiap hari, cuma ketika masuk mau tidur, kita mau keluar, kita lagi
berlayar, lagi terbang, baca surat ini. Nah itulah perbedaan antara falak dan nas. Al-falak melawan musuh dari luar, sedangkan an-nas musuh dari dalam. Musuh dalam lebih berat daripada musuh dari luar. Mudah-mudahan kita dijaga insyaAllah dari kedua kejahatan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Joban, terima kasih banyak. Tak sangka sedikit pendek surat itu Al-Falaq, An-Nas juga yang luar biasa makna di balik itu. Terima kasih Ustaz Joban, Berita dari Langit, semoga membawa keberkahan dan Ustaz diberikan kesehatan dan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.